ATND. Lihat ini siswa pertama yang hadir. Kita sudah Viral di media sosial kehebohan saat anak dan guru harus memulai aktivitas pelajaran dari jam 5 pagi. Penerapan jam pelajaran mulai dari pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur tersebut bahkan menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dibuat oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat yang meminta agar aktivitas sekolah khusus bagi siswa SMA dan SMK di Kupang NTT dimulai sejak pukul 5 pagi. Ketua Komisi 5 DPR Provinsi NTT bahkan meminta penerapan masuk sekolah jam 5 pagi ini dipending karena belum ada kajiannya. Dan instruksi ini banyak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Jika sudah ada kajian yang meyakinkan, maka DPR akan mendukung. Kami meminta untuk pemerintah mengkaji ulang. Kenapa mengkaji ulang? Karena kebijakan ini telah menimbulkan kegaduhan publik, ya, respon negatif kalangan masyarakat umum. Sementara itu, respon kurang menyenangkan datang dari pihak orang tua. Sejumlah orang tua siswa bahkan menolak aturan tersebut. Sesuatu hal yang baru yang menurut kita sebenarnya kurang masuk akal. Karena jam 5 itu jamnya orang, kalau di pasar orang berjualan, anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jualan di pasar. Lalu dong juga harus mempersiapkan mental secara baik untuk hadapi perubahan seperti ini, dan kita rasa bahwa setiap keputusan kebijakan yang diambil pemerintah ini terlalu terburu-buru. Sejumlah orang tua siswa meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Faktor keamanan siswa pergi menuju sekolah dini hari juga menjadi kekhawatiran utama bagi orang tua murid. Perubahan jam pelajaran ini sudah dilaksanakan selama 3 hari. Dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak siswa yang datang sekolah terlambat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Gubernur NTT Victor Laiskodat berdalih penerapan sekolah jam 5 pagi disiapkan bagi siswa yang unggul agar dapat lolos ke perguruan tinggi negeri unggulan di dalam maupun luar negeri. Victor Laiskodat mengaku pendidikan siswa harus disiapkan sebaik mungkin. Tapi banyak yang bilang begini, kami cuma mau ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat sekarang ini yang sanggup, laporan ketua kepala dinas sebelah saya, 2 punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan. Pertama SMA 1, ya siap-siap anak-anak ini SMA 1, kalau tidak kuat tarik pulang sudah. Karena ini jalan terus, kecuali nanti saya surat di September nanti pasti bisa dibaca. 2 SMA 6. 2 ini akan berjalan terus. Jam 5 pagi. Karena itu kendalanya nanti. Kendaraan umum, keamanan, agar sama dengan kepolisian, kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul. Bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Karena itu uang yang banyak itu kan fokus 2 sekolah ini. 1, kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus. Sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik, sehingga yang tertarik masuk UI, mereka dipersiapkan dari awal. Sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta. UGM, ataupun yang menuju Harvard University sekalipun. Kalau mereka menulis itu, saya ingin ke Harvard University. Maka anak ini dipersiapkan setelah masuk Harvard University. Hanya 2 sekolah ini. Bagi orang tua yang ingin mendorong anaknya di situ, dia akan disiapkan dengan baik menjadi pemimpin masa depan di situ. Yang tidak mau tidak dipaksa. Monggo, geser ke seluruh anaknya. Sementara itu setelah instruksi wajib masuk sekolah jam 5 pagi, Gubernur NTT Victor Laiskodat juga mewajibkan masyarakat NTT berjalan kaki. Menurut politikus Partai Nasdem ini, jalan kaki sebagai salah satu upaya menekan inflasi. Setelah instruksi wajib masuk sekolah jam 5 pagi, kali ini Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mewajibkan masyarakat NTT untuk jalan kaki sebagai salah satu upaya menekan inflasi. Leri Rupidara, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan STDA NTT mengatakan, Gubernur mengimbau dengan berjalan kaki bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.
Leri juga mengatakan selain pengurangan pemakaian BBM untuk ramah lingkungan, jalan kaki juga berguna bagi kesehatan tubuh. Tujuannya itu adalah pengendalian tadi bahan bakar minyak, inflasi daerah, ramah lingkungan dan juga kesehatan tubuh. Rencananya surat edaran ini akan diterapkan pada 7 Maret 2023 mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Polisi menggelar rekonstruksi serial killer Wawon CS di lokasi rumah kontrakan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 55 adegan diperagakan oleh Wawon CS dan pemeran pengganti korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana serial killer Wawon CS di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dijaga ketat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan 3 tersangka yaitu Wawon, Solihin, dan Dede menjadi perhatian warga. Mereka menyoraki ketiga pelaku saat digiring menuju rumah kontrakan. 55 adegan diperagakan oleh para pelaku, mulai dari perencanaan, pencarian rumah kontrakan, mendatangi rumah untuk bertemu pemilik rumah dan menyewa rumah hingga para tersangka menjemput para korban untuk tinggal di rumah kontrakan. Para pelaku mulai merencanakan niat jahatnya menyeduh kopi dan disuguhkan kepada para korban. Sosok Solihin juga diperintahkan Wawon untuk membeli cangkul. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka dan saksi-saksi. Di mana rekonstruksi itu adalah salah satu teknik cara pemeriksaan dalam penyidikan untuk melihat ataupun membuktikan bahwa cara bagaimana para pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan di rumah ini dan untuk menyesuaikan keterangan-keterangan dari para tersangka dan maupun saksi. Dari 55 adegan, keseluruhannya diakui oleh para tersangka. Petugas Jatanras Polda Metro Jaya akan melanjutkan adegan rekonstruksi ke Cianjur, Jawa Barat pada Kamis besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini juga menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi Angela Hindriyati. Pelaku Eki Listianto memeragakan 60 adegan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan keempat, tanggal 10 Februari 2019. Rekonstruksi diawali dengan detik-detik Eki membunuh Angela. Pada 25 Juni 2019 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Eki berkunjung ke apartemen Angela di kawasan Trasuna Said, Jakarta Selatan. Namun keduanya terlibat cekcok dan Angela mengancam akan membongkar hubungan mereka. Eki yang emosi kemudian mendorong Angela hingga tersungkur ke kasur. Selanjutnya dia mencekik Angela hingga tewas. Setelah itu penyidik menyebut Eki sempat tidur dan beristirahat di samping mayat Angela, alih-alih melarikan diri. Eki juga membeli kopi dan menaruh di 4 mangkok untuk menghilangkan bau jenazah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, rekonstruksi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sehingga bisa didapatkan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan 2 wanita di Cor di rumah kontrakan Bekasi, Jawa Barat. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terkait pembunuhan di TKP Kafling Bulak Sentul, Kafling Nusantara Timur, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Olah TKP dilakukan dengan melibatkan Scientific Crime Investigation, diantaranya Puslap 4 dan kedokteran forensik. Saat ini korban sudah teridentifikasi melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Korban berinisial YP 46 tahun dan HP 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Jenazah korban saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari proses penyidikan, petugas mendapatkan beberapa bukti, yakni 1 buah tas warna krem berisikan 2 HP, kemudian 1 bilah badik beserta sarunya, dan 1 bilah pisau. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan. Karena motif kan didapat dari
pelaku. Ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sementara itu pemakaman jenazah korban pembunuhan YP terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al-Mukhlisin, Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga serta sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis dan terlihat terpukul saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. YP dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan sering membantu dalam segi apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Polres Lebak, Banten mengungkap motif pembacokan seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya. Pelaku hilaf karena kesal kucing milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku. Polres Lebak, Banten mengungkap motif pembacokan seorang wanita oleh suaminya sendiri. Pelaku mengaku kesal karena kucing milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku dari istri pertama. Anak bungsu tersebut akhirnya mengadu ke ibu kandungnya hingga menelepon tersangka, hingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Aksi cekcok tersebut berakhir dengan perusakan perabotan rumah dengan senjata tajam, hingga akhirnya melukai korban dengan 16 pacokan. Nah, di situ terjadi percekcokan sehingga dari korban berusaha untuk menahan golok tersangka dan tersangka makin emosi sehingga pada saat korban balik badan langsung ditebaskan golok ke belakang ke punggung belakang korban. Kini kasus ditangani oleh pihak Polres Lebak, Banten. Pelaku akan dikenakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman 5 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pemuda menganiaya dan memaksa remaja minum miras oplosan. Belakangan 3 remaja tewas akibat miras oplosan. Pesta miras oleh 2 mahasiswa dan 3 pelajar di salah satu rumah kos di Jalan Sanrangan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa lalu menelan 3 korban jiwa. 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Ketiga korban tewas merupakan 2 pelajar di bawah umur dan 1 mahasiswa. Sepekan pasca kejadian, kini muncul video viral salah satu korban tewas mendapatkan penganiayaan dari rekannya di dalam rumah kos. Kemunculan video tersebut membuat keluarga curiga. Korban mendapatkan pemaksaan agar ikut terlibat pesta minuman oplosan. Dari ke di rumah temanku di kos, bilang kenapa Ki memang tidak pulang, bilang pasti minum kita, dia bilang dipaksa ke ibu, ditahan Kak. Minum. Gitu. Iya. Terus ini sampai Polisi masih melakukan penyelidikan terkait pesta miras oplosan untuk menentukan ada tidaknya tersangka. Untuk saat ini saksi yang kita sudah periksa 2 orang yang menemukan korban di tempat kos tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa wadah miras alkohol dengan kandungan di atas 96% minuman bersoda dan miras. Keluarga korban melaporkan peristiwa penganiayaan anaknya ke Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Macet di Jambi hingga 22 jam, ambulans yang bawa jenazah dan pasien terjebak macet. Informasinya sesaat lagi.